Kita ini belajar tentang seks ya. Ada yang udah tahu tentang seks? Ada yang udah tahu belum? Gimana mau tahu ya kan? Mungkin hanya tahu sekedar ya. Artinya karena di sekeliling kita setiap hari kita bisa melihat yang namanya perilaku seksual. Maka kita harus tahu kenapa ada seks. Jadi seks itu sebenarnya berasal dari dalam otak, ya. Di dalam otak kita itu ada namanya talamus. Nah, talamus itu menghasilkan hormon di sini. Dalam otak kita. Hormonnya itu namanya gonadotropin releasing hormone. Maka ketika gonadotropin releasing hormone itu dilepaskan, dia akan bekerja di otak, lalu akan memicu hormon yang lain namanya FSH dan LH. Pada perempuan, FSH dan LH-nya ini akan bergerak ke indung telur. Ya, tahu kandung telur ovarium. Oke, ini kiri kanan. Di situ ada sel telur. Supaya apa? Supaya dia mematangkan. Dan itu fasenya sekitar 28 hari gitu. Itu sebabnya nanti kalau udah matang, nih matang dia, nanti itu akan membuat penebalan dari rahim pada perempuan. Nah, tujuannya menebal rahim pada perempuan, kalau terjadi pembuahan, maka itu akan nempel di dalam dinding rahimnya sehingga bisa tumbuh jadi janin, jadi bayi. Oke? Tapi kalau dia nggak ada terjadi pembuahan, maka yang terjadi ini akan meluruh. Sehingga pada perempuan akan terjadi yang namanya menstruasi, haid. Jadi yang pertama kita tahu bahwa seks itu ternyata adalah untuk perempuan supaya bisa hamil. Lalu kalau untuk laki-laki bagaimana seksnya? Pada laki-laki sama, akan dihasilkan juga hormon. Hormon di otak tadi sama, GnRH, FSH, LH. Tapi laki-laki nggak punya indung telur. Laki-laki punyanya itu adalah buah jakar yang di bagian bawah kemaluan. Nah, dari sini kalau hormonnya itu nyampe di sini, maka itu akan menghasilkan namanya testosteron. Testosteron itu kalau dihasilkan, maka kita akan merasa libido. Tahu rasa libido? Nggak tahu? Pengen berhubungan seks pernah? Tahu rasanya? Apa nggak pernah rasa? Kalau abang nggak pernah rasa, berarti dipertanyakan gitu. Kita di sini ngapain gitu? Oke. Nah, jadi di sini udah nggak saatnya lagi kita malu. Kita sini belajar. Gitu ya. Tetapi bedanya antara laki-laki dan perempuan, karena laki-laki punyanya itu adalah buah jakar, maka tiap hari laki-laki akan libido. Jadi kita cowok ini tiap hari pasti maunya seks. Nggak mungkin nggak. Kalaupun kita bilang kita nggak mau seks karena ada sesuatu yang menghambat di dalam otak kita. Misalnya stres karena pekerjaan, kita jadi nggak libido. Atau kita lagi happy melakukan apalah aktivitas kita. Ada orang happy olahraga sehingga nggak teringat libidonya. Tapi kalau kita lagi diam saja, nggak ngapa-ngapain itu, hormon yang di otak akan terus diproduksi, lalu itu akan ke zakarnya, maka ini akan menghasilkan testosteron. Testosteronnya akan mendorong kita untuk pengen seks. Tapi kalau kita olahraga, testosteronnya itu akan mendorong kita untuk olahraganya lebih mantap. Jadi testosteron itu selain hormon seks, dia juga adalah hormon kejantanan. Artinya kejantanan bukan dalam arti seks, tapi membuat laki-laki itu merasa kuat, pengen olahraga ya, pengen menang ya. Tapi kalau dia sudah terlalu over, seringkali hormon testosteron itu kan membuat laki-laki digarang gitu, maconya, tapi sampai berlebihan lah maconya, mau ngamuk aja. Jadi kalau ada kita lihat laki-laki itu ngamuk aja ya,
Pernah ya lihat orang yang mau marah aja nih laki-laki? Pernah kan? Jawabannya sederhana, karena testosteronnya nggak tersalurkan. Sehingga yang dia tersalurkan menjadi kemarahan sama dia. Dengan kata lain, berarti dia tidak melakukan hubungan seks. Dia pasti jadi marah-marah. Kenapa dia nggak melakukan hubungan seks? Ya tentu banyak alasan. Yang pertama, dia nggak menikah. Atau kalau dia menikah, tapi dia nggak bahagia dengan pasangannya. Sementara di perempuan itu indung telur ini 1 kali 1 bulan baru matang itu sel telurnya. Berarti pada perempuan libidonya itu yang memang muncul dari dalam itu hanya 1 kali dalam 1 bulan. Biasanya sekitar 2-3 hari lah itu libidonya itu keras itu. Pengen seks. Sisa dari hari-harinya itu perempuan akan merasa biasa aja, nggak ada perlu libido dia. Bisa sadari yang perempuan? Bisa ya? Ada hari-hari di mana kita rasanya pengen lah dengan seks gitu. Ya, rasanya pengen dipuaskan gitu aktivitas seksual itu. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika nanti sudah menikah. Ya. Karena libido itu tidak otomatis pada perempuan, maka seringkali ketika sudah menikah, seks itu menjadi keterpaksaan. Pernah dengar misalnya, aku nggak bisa, suaminya udah minta ini, karena suaminya udah naik libidonya. Tapi si perempuan dengan alasan, aduh gue capek, nggak mood. Nah pernah ya? Pernah rasa nggak mood nggak perempuan? Pernah ya? Nggak mood. Bukan nggak mood seks, nggak mood. Itu langsung seks saja. Pernah nggak? Perempuan pernah ngerasa nggak mood nggak? Sering. Kenapa? Karena perempuan itu hanya matang sel telurnya 1 kali dalam 1 bulan. Kalau waktu matang itu sel telurnya, dia pasti otomatis mood lah. Pasti dia mood. Tapi di luar itu moodnya akan sulit. Bisa ya? Jadi otak manusia ini udah begitu gitu loh. Laki-laki dari sananya sudah diciptakan Tuhan pakai buah jakar. Sehingga setiap hari dia bisa muncul testosteronnya. Kalau pada perempuan testosteronnya ada dikit. Itu diproduksi oleh kelenjar suprarenal. Jadi di ginjal kita itu ada kelenjar juga yang juga bisa menghasilkan testosteron. Supaya apa? Supaya kita kuat, merasa strong. Nah berarti kalau perempuan sedang merasa strong, dia berarti testosteronnya cukup lumayan. Ya. Kalau kelebihan, ya jadi tomboy. Pernah lihat ya perempuan tomboy ya? Nah, sedangkan pada perempuan itu hormon yang dominannya itu namanya adalah progesteron dan estrogen. Itulah hormon perempuan. Maka kalau laki-laki kebanyakan hormon estrogen dan progesteronnya, apa yang terjadi ya? Dia pasti akan jadi seperti wanita. Ini nih, hormonnya estrogen dan progesteron. Dia jadi kayak cewek, melambai. Suaranya pun jadi lembut. Laki-laki suaranya berat kayak gini karena hormon testosteron. Sampai situ bisa ngerti ya? Jadi Tuhan, ya udah sepakat kita ya. Kenapa ada hormon seks ini? Kan ini ya otak ya. Dari otak kita kan. Maka otak kita siapa yang ciptakan? Berarti Tuhan yang ciptakan dengan sengaja di otak kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita beranak Siapa yang mau menikah? Semua mau menikah? Kenapa kita mau menikah? Karena kita yang mau? Bisa, kan hidup ini pilihan. Karena diminta-minta sama pacarku. Nah, udahlah nikah aja lah kita. Ya kan? Terus kita jadi mau. Ada yang karena disuruh orang tua, tiap hari ditanya, kapan kau nikah? Kapan kau nikah? Kapan kau nikah? Berarti dia nikah
Bukan karena dia mau. Tapi kalau karena kita juga yang mau, belum tentu juga itu bisa membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kalau menikah itu tergantung isi otak pasangan kita. Ya, di otak ini kan ada memori ya. Jadi kalau memorinya itu banyak yang indah-indah di otak kita, hari ini kita di sini duduk pasti orang yang paling bahagia. Tapi kalau di dalam otak kita banyak memori-memori masa lalu yang membuat kita kecewa, ya pasti kita duduk sekarang minimal lagi bingung gitu ya. Kalau enggak kita sebenarnya lagi sedih, tapi kita tutupin kesedihan kita. Ini otak kita setelah diperbesar. Ya, tapi intinya hormon seks itu ada di yang merah ini, di perasaan. Jadi kita punya perasaan cinta. Cinta nggak sama pasangan? Cinta ya. Berarti di dalam otaknya diproduksi yang namanya oksitosin. Hormon jatuh cinta. Ya. Di otaknya berarti diproduksi hormon dopamin. Tiap lihat pasangan kita, apa rasanya? Senang atau bingung? Kadang senang, kadang iya. Pasti akan tergantung dengan pasangan kita dong. Kalau kita lihat pasangan kita bahagia, kita rasa apa? Ikut bahagia. Kalau kita lihat pasangan kita sedih, kita rasa apa? Sedih. Betul ya? Maka perempuan tadi saya bilang ya, hormon seks yang membuat dia libido itu hanya 1 kali sebulan. Sementara laki-laki butuh nggak dengan libidonya? Sangat butuh. Kalau dia nggak butuh dengan libidonya, dia nggak usah menikah. Nggak usah menikah. Makanya banyak dalam pernikahan nanti laki-lakinya malas pulang ke rumah. Pernah tahu itu? Udah menikah dia, lama-lama dia pulang ke rumah. Tahu kenapa laki-laki lama pulang ke rumah, Kak? Karena nggak suka lihat Kalau suami suka lihat istrinya, kemana dia pulang? Ya ke rumah lah. Tapi karena dia nggak suka lihat istrinya, tapi dulu ya, apa bedanya istri sebelum menikah dengan setelah menikah? Kalau sebelum menikah lagi pacaran, ini lagi pacaran semua nih kan? Pasti semua pada bahagia kalau jumpa kan? Tapi kalau udah menikah nanti, berubah nggak? Kenapa berubah? Udah sering jumpa. Jadi kalau nanti kalian sering jumpa, berubah kalian gitu. Loh, kita menikah 1 kali seumur hidup. Bukan karena sering lihat-lihatan, tapi karena kita harus menjalani kehidupan nyata. Ibu-ibu setelah menikah akan bertambah tanggung jawab. Ibu-ibu bukan hanya bertanggung jawab sama dirinya, dia akan bertanggung jawab untuk rumah. Di rumah ada apa? Ada banyak yang harus dibersihkan. Jadi yang dia lihat tiap hari, rumah kotor. Apalagi pakaian kotor. Apalagi piring kotor. Masakan benar. Lalu itu akan masuk ke otak ibu kan. Sekarang bayangin aja, kalau rumah kita atau kamar kita kotor, apa perasaan kita? Stres nggak? Stres dong. Betul? Maka kalau istrinya stres, nanti udah menikah nih, bayangin udah menikah dulu. Lalu kita pulang. Laki-laki kalau kerja, ada yang udah kerja sekarang? Capek nggak kerja? Pengennya kalau sampai rumah, ngapain? Hah? Tidur. Tahu nggak di rumah siapa? Ada siapa? Ada istri nanti kok ceritanya. Orang tua sekarang ya seenaknya kita, iya kan? Tapi kalau nanti sudah menikah, yang di rumah siapa? Istri. Ngapain istri di rumah? Happy-happy? Nonton TikTok. Apa buktinya istri nonton TikTok di rumah? Yang pertama, berarti semua kotor. Berarti rumah kita akan
Yang kedua, berarti bajunya pada kotor semua. Yang ketiga, nggak ada makanan. Kita mau itu? Berarti supaya ada makanan, maka istri harus masak ya, kerja kan? Kalau kerja capek nggak? Capek. Berarti kalau nanti suami pulang ke rumah, yang dilihat istri yang berubah nggak istrinya? Berubah. Kalau pacaran, jumpa dua-dua lagi fresh, menyala. Cantiknya kau, gantengnya kau, iya kan? Ya iyalah. Orang nggak bersihkan rumah, ya, nggak bersihkan baju kotor. Mungkin kalau sekarang kita tanggung jawab kita sebatas hanya diri kita, kamar kita. Kalaupun kita tinggal sama orang tua, mungkin masih ada yang makanan juga dimasakin sama orang tua. Betul. Maka kalau laki-laki nanti kalau udah menikah, libidonya kan akan tiap hari ada. Kalau libido ini terpenuhi, itu akan memunculkan perasaan happy, bahagia. Benar nggak? Ya. Ya kalaupun belum pernah merasakan, nggak usah lah dibayang-bayangkan, percaya aja yang gue bilang. Nanti. Ya. Tapi kalaupun udah sempat, bertobatlah. Bertobatnya gimana sih maksudnya? Pikirkan lagi. Jangan-jangan kita di sini duduk karena terpaksa menikah. Terpaksa karena udah sempat melakukan hubungan suami istri di luar daripada pernikahan. Bertobat aja. Tuhan pasti ampuni kita. Yang penting kita sadar dengan apa yang sudah kita perbuat. Karena untuk seks ini tujuannya itu dua. Satu untuk rekreasi. Untuk senang-senang. Mau senang-senang? Mau senang-senang? Ih, kenapa nggak mau kalian? Menikah itu untuk senang-senang lah. Kalau enggak jangan menikah. Makanya kita lakukan sekarang adalah belajar supaya kita bisa senang-senang. Karena suami nanti harus melakukan hubungan seksnya dengan istrinya yang sah. Maka suami tadi harus tahu perasaan daripada istri itu setiap hari pasti kemungkinan besar moodnya tertekan. Kenapa moodnya tertekan? Yang pertama karena dia harus mengerjakan pekerjaan rumah. Siapapun yang bekerja di rumah itu akan dia lihat yang kotor-kotor. Kalau yang kotor-kotor masuk di memori, ini nampak ya tulisannya memori ya. Jadi di otak kita ada memori kan. Kalau di otaknya banyak memori tentang rumah kotor, udah pasti dia stres. Jangan harapkan istri kita waktu kita pulang, dia menyambut kita dengan tari-tari. Jangan harapkan itu. Mana mungkin. Tapi kalau kita mau istri kita pulang disambutnya kita dengan tari-tarian, carilah uang sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya gaji pembantu 5. Jangan kerja istrimu buat. Suruh aja istrimu hanya bersolek. Apalagi main TikTok. Suruh main TikTok deh. Joget terus dia nyanya. Pulang pun dia joget dia. Pasti istrinya, kapanpun suaminya mau dengan libidonya, istri pasti oke-oke aja. Tapi kalau kita berharap istri kita happy, kita nggak ngerti apa yang udah dia harus kerjakan setiap hari, maka istri kita itu kita jumpai nanti waktu pulang, mukanya tuh kayak kayak apa? Dia bukan nggak mau make upan pak, cuma nggak sempat untuk Iya, nggak mungkin dia pakai baju cantik ngerjain rumah, pasti pakai daster. Iya, nggak mungkin baju pesta. Maka suami-suami kalau paham dengan ini, ketika pulang ke rumah siap-siaplah untuk menghibur Iya. Langsung tanya sama istrinya, apa yang mau kubantu? Gitu. Tapi kalau suami pulang ke rumah langsung megang handphone juga. Alasan capek. Aku udah capek cari duit katanya. Nanti dijawab sama istri, emang berapa yang lu kasih? Emang cuma lu yang capek katanya. Bener gak? Kalau bisa uangmu itu buat aku gak capek, baru kau bisa boleh bilang Karena faktanya uang yang kau berikan kepadaku tak cukup untuk membuat aku tidak
Maka nggak jarang kita jumpai rumah tangga itu menjadi sesuatu yang apa ya? Kayaknya kita itu kayak beli kucing dalam karung nih. Selalu kita berpikir, aku pasti bahagia sama dia. Ternyata pada kenyataannya nanti tidak seperti yang kita harapkan loh. Kadang-kadang bukan karena suami kita jahat. Kadang-kadang memang kita harus melewati masalah dan persoalan. Karena hidup ini Tuhan gak pernah janji semua akan mulus-mulus, Pak. Tuhan akan janji, dia punya rencana membawa kita ke air yang tenang. Tetapi harus melewati lembah kelam. Baru sampai ke air yang tenang, padang berumput hijau. Nah, dalam menjalani rumah tangga ini, disitulah kita perlu penyadaran. Penyadaran akan apa? Akan Tuhan. Apapun yang kita bicarakan ini, mau ilmu seksologi dari sisi manapun, kalau tujuan ini sebenarnya adalah bagaimana pasangan-pasangan rumah tangga Kristen itu akan bisa menikmati seks di dalam pernikahannya, tanpa kita itu bergantung sama Tuhan, kita pasti akan kecewa. Ada orang akan berpikir, ya udah pakai lingerie lah, belikan istri lingerie, pakai inilah, pakai ini, semua gaya semua dipelajari, semua gaya. Nggak bisa, aku bilang. Selama bukan Tuhan yang di dalam otak kita. Maka kalau bukan Tuhan di dalam otak kita, pelajaran seks ini hanya akan menjadi apa? Sia-sia. Gitu. Tapi kalau kita menyadari bahwa ini adalah berkat Tuhan, ini adalah kebaikan Tuhan buat kita, maka rumah tangga Kristen itu seharusnya tambah lama menikah akan bertambah bahagia. Nah, sekarang aku tanya, siapa yang mau tambah lama menikah tambah bahagia? Coba angkat tangan. Mau ya? Berarti mau kita melibatkan Tuhan? Di situ. Maka tadi saya bilang, karena istri memang capek di rumah, dia sebenarnya nggak mau capek. Maka suami yang sudah melibatkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, sebelum kita pulang, biarlah hati kita terkoneksi dulu dengan tuh. Nah tuh ya, cocok dengan tema kita bulan ini kan. Koneksi dengan Allah membawa berkat besar dalam keluarga. Bersyukurlah kalian bulan ini dapat BPN-nya. Langsung dapat solusinya. Nggak ada solusi lain yang kita harap. Ada sih banyak solusi. Solusi itu banyak pilihannya. Tapi yang gratis cuma satu. Hanya Tuhan Yesus. Kalau solusi yang lain banyak. Bayangkan kalau kita bisa tiap bulan ya liburan 3 hari aja setiap bulan, 3 hari atau 4 hari kita liburan, enak nggak? Pasti seksnya enak. Benar nggak? Nanti coba rasain bulan madu, kayak cuma milik kalian berdua nanti dunia ini. Yang lain ngontrak, itu pun banyak nunggak. Tapi kalau lagi bulan madu, minta ampun. Itu rasanya kita pemilik dunia ini. Kenapa? Yang pertama, karena pada waktu bulan madu pasti kita memilih tempat yang indah. Betul? Mata kalau lihat yang indah terus, ini akan meningkatkan perasaannya. Hormon seksnya akan semakin meningkat. Udah. Dua-dua melihat yang berarti ketika suami melihat yang indah, wajah suami jadi ganteng. Ketika istri melihat yang indah, wajah istri menjadi yang cantik melihat yang ganteng tambah bahagia. Yang cantik, yang ganteng melihat yang cantik, si ganteng pun tambah bahagia. Apa nggak menyala coba? Mau 4 kali sehari pun bisa kurasa. Tapi kalau nanti udah di rumah, udah pulang dari bulan madu, coba pikirkan, suami akan melihat apa? Suami akan melihat pekerjaannya. Dia akan bekerja di kantor yang belum tentu semua orang di kantor itu bisa seperti yang kita harap. Bisa aja atasan kita terlalu keras.
Bisa aja kawan sekerja kita juga terlalu cuek. Bisa aja bawahan kita juga keras kepala. Semua bisa. Dan itu masuk ke otak kita. Maka yang tadinya waktu bulan madu suaminya ganteng, jadi jelek dia pulang ke rumah. Istri akan berpikir, ya namanya udah kerja, udah capek, ya kan? Harapan istri apa? Duit. Ternyata duitnya tidak seperti yang ginilah istri. Maka istri yang tadinya cantik ketika bulan madu, karena mikirkan gak ada duit, kata. Apa yang terjadi? Suami melihatnya ikut gini juga. Maka seringkali seks dalam pernikahan Kristen makin lama makin habis. Dan kalau kita menghabiskan seks itu, yang rugi sih kita. Rugi kita. Karena Tuhan sudah ciptakan seks ini tujuannya tadi dua. Buat anak. Prokreasi namanya. Kalau udah cukup anak kita kan sudah kan. Tuhan buat seks itu satu lagi. Buat rekreasi. Supaya suami dan istri bisa sama-sama bahagia. Karena kalau seks itu dilakukan, dopaminnya meningkat, oksitosin meningkat di otak ini. Kita akan rasa segar. Ya. Jadi kalau memang kita rasa kita bisa menghentikan seks nanti, saranku sih nggak usah menikah. Pasti berhenti juga seksnya karena nggak kita pikirin. Contohnya misalnya yang jadi suster ya kan, yang Katolik kan, yang pendetanya itu dia nggak mikirin seks itu, nggak ada. Dikasih pun dia nggak mau itu. Kenapa? Karena otaknya udah nggak mikir itu lagi. Jadi hormon gonadotropin yang untuk meningkatkan testosteronnya itu sudah dialirkan ke yang lain. Contoh, kalau kita mau, aku nggak mau lagi seks, aku hanya mau baca Alkitab aja bisa. Ya baca Alkitab, dia nggak dosa. Tapi kemudian istrinya bilang apa? Bingung istrinya. Kenapa nggak pernah dipegang istrinya? Sementara istrinya pasti berharap. Ada yang berharap nggak dipegang sama suaminya? Istri. Perempuan berharap nggak? Ya nanti loh. Waktu udah menikah. Kakak berharap dipegangin sama suami nggak? Kalau udah menikah lah, berharap. Ya berharap lah, berharap nggak? Nah, kasih tahu sama ini cowok-cowok. Banyak laki-laki mikir istrinya tuh nggak berharap dipegang. Laki-laki harus tahu. Harus tahu apa? Otak ini, kulit ini ada saraf. Sarafnya dari sini terhubung ke otak. Maka kalau dia sering dielus-elus, enak nggak dielus? Enak nggak, Kak? Hah? Enak nggak? Atau enak dipukul? Atau enak dicuekin? Enak nggak? Bilang sama ini pacarnya kan? Nah, coba bilang, enak dilus bilang. Loh, ya bilang lah. Kan bukan disuruh lus, cuma bilang enak loh kalau dilus. Coba bilang. Ayo masing-masing bilang. Enak dilus, bilang. Enak dilus. Udah. Sama kan kita kan? Udah. Sama laki-laki juga, enak nggak dilus? Enak dielus. Artinya apa? Ketika kita dielus dengan elusan yang lembut, itu akan kirim sinyal ke otaknya. Maka itu akan bekerja otaknya nanti. Yang tadinya stres, mulai itu turun stresnya. Jadi kalau kita lihat istri kita lagi pengen ini libido gitu ya, dielus-elus istrinya. Jangan disuruh buka Kalau disuruh buka baju dia bingung. Ngapain gitu loh. Jadi suami harus buat dulu istrinya senang. Ada istri mungkin yang berpikir aku nggak enak dilus, aku enak dikipas. Kipas pakai duit. Kasih kipas duit. Baru. Maka kalau kita udah tahu kita butuh uang, suami-suami jangan malu. Bilang apa sama istri? Minta maaf. Ya minta maaf ya. Uangnya mungkin belum cukup.
Maaf, tapi aku akan tetap berusaha. Dan aku percaya Tuhan akan tahu. Yalah. Lalu istri menjawab apa? Apa jawab? Kalau suami bilang gitu. Gak apa-apa. Kasih tahu lah sama suami. Benar. Cari dahulu kerajaan Allah dan iya, maka semuanya akan ya udah beres. Itu makanya kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami sukacita, termasuk dalam hal seks. Percayalah, nggak ada kerjaan kita nanti kalau udah menikah. Hanya itu ya kerjaan kita. Tapi kalau udah itu aja pun nggak bisa dikerjakan, lo apalagi yang dikerjakan antara suami dan, paham nggak? Untuk apa kita menikah? Kalau nanti setelah menikah, satu tidur di sana, satu tidur di sana. Untuk apa kita menikah? Kalau nanti udah 10 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan, mungkin berkata, bau suamiku katanya. Dulu nggak bau, sekarang jadi bau. Kayak mana? Paham kan? Itu fakta. Dan kita harus sadar, itu adalah jalan. Jalan buat orang percaya, buat orang Kristen, akhirnya hidupnya tidak mengalami berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati melalui rumah tangga. Iya. Jadi kita duduk di sini belajar. Ini kita belajar supaya kita diberkati Tuhan rumah tangganya. Gak ada yang lain. Karena untuk seks itu bisa insting aja. Kalau kita hanya melakukan seks sebagai insting, maka kita sama dengan hewan. Hewan gak perlu kenal Tuhan. Sama hewan cukup hanya hidup. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, kita butuh gak berkat Tuhan? Maka kalau kita butuh akan berkat Tuhan, kita harus tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Hewan boleh kawin sama siapa aja, betul nggak? Manusia boleh? Ya boleh, kalau tidak berharap berkat tuh, ya berzina aja. Gonta-ganti pasangan, gonta-ganti. Kenapa? Karena dia merasa dia nggak perlu berkat tuh. Dia rasa dia udah cukup happy. I'm happy with my life. Ya kita nggak bingung gitu. Lihat film-film sekarang tuh. Lihat nggak? Kita nengoknya aja, wah ngeri banget ya. Kayak biasa aja. Masih SMA gitu ya. Prom night katanya. Udah, terserah dia suka sama siapa, aku semak kau. Jadi sana. Di semak-semak sana jadi di film itu. Apa bedanya kita dengan manusia? Hewan. Nggak beda. Tapi kalau kita orang percaya, kita tahu bahwa Yesus sudah menebus hidup kita, maka kita mengerti segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, di dalam otak ini, semuanya itu diciptakan Tuhan karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Jadi bukan hanya sekedar, bukan hanya asal-asalan. Nah kita tadi udah tahu, tujuannya ada 2. Prokreasi, supaya beranak rekreasi supaya bisa happy. Sampai situ bisa dipahami. Maka di dalam tubuh kita ada namanya organ seksual, organ genital. Apa beda organ seksual dengan organ yang bukan seksual? Bedanya sederhana. Pada organ seksual lebih banyak sel saraf sensoriknya. Gitu. Paham ya? Paham yang aku maksud ya? Jadi setiap organ-organ seksual kita antara laki-laki dan perempuan, disitulah sel saraf sensor yang paling banyak. Maka disitulah yang harus banyak diberikan rangsangan. Kayak mana cara merangsangannya? Ya buatlah yang enak. Kok payah mikir itu aja ya? Kalau kita buat yang gak enak, kita pukul. Sakit lah. Masa dipukul? Mana ada sel saraf enak dipukul, aku bilang. Eluslah. Diciumlah. Apalah. Semua itu hanya satu aja tujuannya. Supaya rangsangannya sampai ke otak, beres. Tapi jangan lupa, kita semua punya panca indera. Ada maka mata juga harus melihat yang Jangan sampai misalnya nih ya, laki-laki melas gitu nanti sama cewek-cewek di sini, sama sebagai istri melas gitu.
Nanti istrinya cuma bukan jual mahal gitu, jual kesedihan. Ada. Aduh, aku capek hari ini. Aku capek. Itu kalau udah sampai seperti itu jangan bilang kita udah ikut kelas ini ya. Saya berdoa istri itu tertulis di Alkitab, maka engkau akan berahi terhadap suamimu. Artinya apa? Istri bertanggung jawab untuk apa? Untuk berahi terhadap suaminya. Walau dia sebenarnya nggak bisa, walau dia sebenarnya nggak pengen, tapi dia mau berahi aja sama suaminya. Kenapa? Udah begitu. Dari sononya Tuhan ciptakan udah begitu. Lalu jangan bingung kalau lihat nanti suaminya marah-marah. Kalau suami udah marah-marah berarti hormon stresnya udah tinggi di otak. Kenapa hormon stresnya tinggi di otak? Karena libidonya tidak terpenuhi. Kalau lagi pacaran nggak bisa marah-marah, ya kan? Karena belum laki-laki pas pacaran pura-pura baik semua. Ya sayang. Suaranya itu lembut ke bawah itu. Ya sayang. Tapi kalau udah menikah, kalau mulai marah-marah suamimu, itu tandanya apa? Libidonya sedang naik. Dan dia sudah kecewa. Udah stres duluan dia. Jadi kalau nanti waktu sudah menikah, mulai suara suamimu agak-agak lembut, udah tau lah kau. Mau ya? Bilang gitu aja. Mau. Udah lakukan. Dapat rekreasi. Gratis rekreasinya. Kayak mana sih? Rekreasi gratis. Karena kalau kita melakukan yang memang kita mau melakukannya, dopamin di otak kita naik. Jantung kita sehat, nggak sakit darah tinggi. Gula kita normal, nggak sakit gula. Nah, siap. Terputus ya? Iya. Kayak mana ini? Nah, siapa yang tahu? Join meeting dulu ya. Meeting ID, personal link name, kelas bimbingan pranikah. November 2025 ya? Iya ya. Nah, nanti kalian lihat rekaman lah bilangnya. Set, kita joinkan dulu. Meeting passcode-nya apa? Coba tanya meeting passcode. Nah, gitu. Sampai sini coba ada pertanyaan nggak? Masih mau nikah nggak? Masih. Nikah itu cuma seks loh. Jangan pikir enggak sampai mati. Laki-laki sampai mati di otaknya tetap berjalan hormon seksnya sampai mati. Nah, maka pertanyaannya buat yang perempuan, maukah memenuhi libido suamimu sampai dia mati? Coba. Kalau nggak mau, batalkan aja pernikahannya ya. Cari cewek yang mau, Bang. Kalau dia bilang nggak mau, tak usah lah menikah. Karena Bang akan stres. Kenapa? Karena sekarang banyak kali istri-istri yang stres mempengaruhi istri yang lain. Kalau aku, nggak mau lagi aku sama suamiku. Bangga pula kau bilang. Nggak mau lagi sama suami kau. Bodoh lah kau berarti kok mau kau menikah. Terus kau rasa hebat gitu. Kecuali suaminya yang udah minta ampun, ya lain cerita lah. Tapi kau bilang iya udah nggak mau lagi suamiku, oke boleh aja. Tapi pastikanlah suaminya di rumah terus, ya kan? Ya kan? Kalau suaminya nggak di rumah, ya berarti sama yang lain dia. Jangan bangga. Apa yang terjadi? Berarti kita sudah hidup di dalam perzinahan. Nah, kalau rumah tangga hidup di dalam perzinahan, berarti rumah tangga hidup di dalam dosa. Kalau rumah tangga hidup di dalam dosa, itu pilihan. Jangan berharap berkat tuh. Sudah hidup aja dalam dosa, nikmati aja dosa itu. Bagi Tuhan, dia udah siapkan tempat buat yang mau percaya, sorga. Buat yang gak percaya, neraka. Banyak tempat di neraka, sama dengan banyak tempat di sorga. Tapi kalau udah penuh tempat di sorga, selesai dunia ini.
Ini sekarang masih banyak kali tempat di surga. Penghuni neraka nggak terbatas ini katanya. Penghuni surga yang Tuhan batasi. Jadi kalau kita masih gini sempat nikah nanti, karena belum pas lah jumlah orang yang di surga. Jadi kita berdoa supaya cepat atau lambat nih? Cepat aja lah ya. Iya, karena pernikahan nggak seindah yang kalian pikirkan kok. Sebagian akan bilang, aku belum menikah, tunggu aku nikah. Percayalah, sebahagia-bahagianya pernikahan, udah pasti lebih bahagia di sorga. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, di sorga tidak ada ratap tapi kalau di dalam pernikahan, pasti ada ratap tangis. Tuhan gak pernah janji di dalam pernikahanmu tidak ada ratap gitu. Istri-istri belajarlah tunduk sama suami. Tahu nggak? Harus tunduk sama suami. Tahu nggak? Kakak tahu? Kenapa harus tunduk sama suami? Karena itu perintah tuh. Pertanyaanku, kenapa kakak mau ikut perintah Tuhan? Kenapa? Karena jadi walaupun suami kakak jahat nanti, kakak tetap tunduk. Itu cara iblis nanya. Aku pura-puranya jadi iblis. Kalau suaminya jahat, lu tunduk juga. Tapi coba baca baik-baik. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat, berarti yang jahat, iya. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan yang mana? Yang tunduk tadi. Suami yang jahat makin dilawan, makin menyala dia. Dari segi seksual, keberingasan atau perilaku yang keras itu karena testosteron yang menumpuk, tetapi tidak disalur. Maka seks di dalam pernikahan Kristen adalah salah satu usaha yang gratis menurunkan tingkat emosi. Udah, sekarang boleh nggak ngerti? Sekarang boleh nggak ngerti yang aku bilang? Tapi aku harus bilang juga, aku akan gampang marah ketika libidoku tidak terpenuhi oleh istriku. Berarti kalau aku sekarang ketawa-ketawa karena ya iya, jadi karena apa lagi? Paham? Coba kalau istriku asal minta nantilah karena woi sakit kepala. Sakit. Dan itu sampai aku bilang sama istriku dulu. Tolong kali aku bilang. Aku pun gak mau kayak gini loh. Aku pengen ketika kau nolak aku ketawa-ketawa. Aku bilang. Ternyata gak bisa. Asal kau tolak, udah sakit kepalaku. Minimal aku perlu janji. Kapan? Kalaupun dibilangnya udah besok pagi lah. Oke, besok pagi aku bilang. Tapi kalau dia nggak kasih janji, ya elah, sakit kepala lo, denyut nih. Kenapa? Karena hormon testosteron itu akan membuat stres kalau dia tidak disalurkan. Udah, ngerti? Udah ngeh? Jadi jangan main-main dengan seks. Rumah tangga pun hancur karena tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang seks. Jadi seks ini harus dipandang sebagai kehendak Tuhan, Pak. Maka istri-istri tunduklah kepada suami. Supaya apa? Supaya dia tetap melakukan hubungan seks dengan kau nanti. Kalau kau udah tidak melakukan hubungan seks dengan istrimu ketika suamimu jahat dan mengecewakanmu, pasti suamimu tambah jahat. Coba aja nanti.
Coba aja nanti. Tambah jahat dia. Aku nggak mau sama kau karena kau jahat. Ya tambah jahat lah suamimu, aku bilang. Harus kau kasih terus supaya jadi baik dia. Iya loh. Bener. Aku bilangnya kan benar sebagai dokter. Karena perilaku itu semua ditentukan oleh perasaan di otaknya itu loh. Kalau perasaannya dipenuhi dengan hormon stres, udah pasti dia jadi jahat itu. Kenapa dia jahat? Coba lihat. Di otak tadi menyimpan memori. Yang dia ingat cuma satu. Waktu aku pengen, istriku tak mah. Ada rasa ditolak gitu. Oh, berarti rupanya istriku nggak Iya kan? Syukurlah dia minta sama kau, bilang. Kalau dia sama yang lain mintanya, ya dia tahu sama yang lain bayar. Sama istri gratis. Enak aja gratis. Emangnya nggak abang kasih gaji sama istri? Kalau nggak dikasih gaji sama istrinya, gak usah kasih ya. Gitu bilang. Tunggu ya. Gajimu belum kau kasih sama aku. Nggak mau kau lain nih, kau bilang. Udah dipelajari belum? Soal uang, manajemen uang, udah? Baru tadi ya? Sama siapa kata uang? Bukan, sama siapa dikasih duitnya? Sama siapa dikasih duit? Sama istri lah. Kita cuma kerja aja. Lah iya loh. Kau bisa bayangkan kalau nanti kita udah harus kerja, kita juga harus mikirin ini kemana uang. Stres kau kerja, jadinya nggak bisa maksimal kerjamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kau akan stres. Kenapa? Istrimu yang jadi stres karena nggak megang Karena pada laki-laki yang penting seksnya, perempuan yang penting pandainya kalian. Kan sederhana. Jadi kita bisa bahagia. Rumah tangga itu pasti bahagia. Ya. Saya nikahnya 2010. 15 tahun. Aku rasa kayak baru kemarin kok menikah. Iya. Tadi malam aku pelayanan di perdagangan. Ini baru pulang tadi. Tadi melayani juga di perdagangan. Itulah baru pertama kali aku nggak tidur sama istriku. Stres juga apa, Bah? Pak Saleh bervideo call kami 1 jam sampai ngantuk. Udah tidur lah ya, udah. Karena memang keadaan nggak mungkin kan mereka ikut. Tapi di situ ada rasa yang nggak enak, nggak enak kali rupanya nggak tidur sama istri awak. Soalnya tiap malam udah pasti aku peluk aja istriku, nggak bisa aku peluk. Maupun dia aku peluk aja. Kenapa? Karena pada waktu aku peluk dia, ini kan saraf semua ini kan, terkirim kotakku. Ngong, enak. Jadi mah bahagia. Ya gitu. Kayak mana aku bisa berdoa dengan sukacita kalau aku pengen meluk istri nggak mau dipeluk? Paham nggak? Itu loh. Jadi Tuhan membuat hormon seks ini memang supaya manusia itu bahagia. Dan ketika kita bahagia karena melakukan apa yang udah Tuhan sediakan, ya kita diberkati. Tapi kalau kita main-main, kita pergunakan apa yang sudah Tuhan kasih itu untuk melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan. Tuhan nggak mau kita berzina, benar kan? Tapi itu pilihan. Ada banyak orang yang berpikir ya udah, mau kayak mana lagi katanya. Boleh bercerai? Bolehlah bercerai kalau nggak tahan. Yang nggak boleh menikah lagi. Namanya bukan bercerai karena nggak menikah lagi, namanya cuma berpisah sementara aja berpisahnya. Tapi kalau menikah lagi dia sama yang lain berarti ya bercerai namanya. Kalau suami mengecewakan nikah lagi kak? Kakak? Enggak. Kenapa? Sekali seumur hidup. Walaupun dia mengecewakan.
Ya amit-amit ya amit-amit sih. Tapi maksudnya kan kita nggak bisa jamin masa depan ya kan. Coba bayangkanlah. Bisa nggak kakak jamin masa depan? Kakak harus jawabnya ini. 1 Petrus 3:1-2 kak. Jawabnya di sini. Aku pasti akan sembuhkan suamiku yang stres. Gitu. Dengan cara apa? Iya, bersolek tiap hari kakak. Sambut dengan tari-tarian nih suaminya. Jadi baik dia. Kakak bayangin ya udah jijik ya kan? Karena yang kakak bayangkan cuma kejahatan suami. Bayangkanlah pertobatannya. Bagaimana supaya suami bertobat? Ini peran istri di sini. Istri yang tunduk kepada suaminya yang jahat jadi bertobat. Titik. Bukan aku yang bilang, ini firman Tuhan. Tapi secara medis, baru balik lagi. Emang apa sih hubungannya? Yaitu seks tadi. Banyak suami-suami itu pun sebenarnya laki-laki ini pun apa juga, gengsi kali ya kan. Hanya minta pun malu dia ya kan. Merasa harga dirinya itu gimana gitu. Minta aja aku bilang. Orang memang dia istri kau. Betul nggak? Mintalah. Kalau perlu pakai kode keras ya kan. Kalau begini kan mataku, berarti aku mau ya udah. Tapi buat janji. Jangan nggak pernah buat janji abang gini-gini. Istri bingung apa nih gini-gini lu gitu. Buat dulu. Tulis. Kalau mataku berkedip sebelah 2 kali, tik artinya aku mau. Udah selesai. Repot, mungkin payah. Aku mau. Payah bilangnya kan. Belum lagi ketika pulang tadi kita lihat istri udah lagi stres, kita kayak mana bilangnya sama makanya jangan langsung bilang. Buat dulu istrinya senang. Ngapain kita? Bantu kerjaan di rumahnya, bantuin. Mana mau dibantu, ikut sibuk aja lah. Karena faktanya secara psikologis, ilmiah, istri yang lagi stres dan melihat suaminya ikut stres, ya kan? Karena ikut mengerjakan pekerjaan rumah, maka istrinya jadi betul nggak? Benar nggak? Kalau ibu nanti lagi capek ngerjain pekerjaan rumah, lalu suaminya ikut sibuk ngerjain rumah, senang nggak? Kakak senang? Ya senang. Udah ingat ya? Abang udah ingat ya? Abang ingat aja. Hari ini ingat, kalau istri udah capek ngerjain pekerjaan rumah, suami ikutlah capek-capek. Entah sibuk aja lah. Lompat sana, lompat sini. Pokoknya sibuk gini-gini aja. Kalau udah dilihat nih kita bergerak-gerak gini, libido dia sama kita. Dalam bayangannya, baiknya suamiku ini, baiknya. Kalau udah di otaknya suaminya itu baik, ya udah baru berlaku. Ting ting, jadi. Iya, enak menikah itu loh. Enak, nggak perlu modal banyak. Jangan pernah berpikir kita hanya bisa bahagia kalau uang banyak. No, bilang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah bayar semua untuk kebahagiaan kita. Asalkan kita mau bergantung, berharap hanya sama Tuhan. Inilah caranya. Bukankah kita punya tenaga, kita punya tangan, punya kaki? Bantu istrimu di rumah, aku bilang. Bantu, apa yang bisa dikerjakan dikerjakan. Sampai dia yang suruh berhenti. Udahlah. Aku yang tambah capek lihat kau capek kan gitu kan. Udah cukup, besok lagi dilanjut. Udah. Tapi kalau kita pulang langsung hanya handphone ditengokin, ya udahlah. Meradang istrinya. Kalau udah meradang, iyalah. Itulah jadi bau kita sama suami, sama istri. Ya kan? Oke, sampai situ. Ada mau ditanya? Oh, satu lagi. Jadi kalau kita mau punya anak nggak nih? Mau punya anak itu adalah hasil pembuahan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur pada perempuan. Tetapi supaya sel sperma dan sel telur ini bisa bertemu, mereka memerlukan hormon.
Hormonnya itu harus normal. Ya. Nah, ini ada vagina nih ya. Maka sel sperma itu harus masuk di vagina. Kalau dia udah masuk di vagina, dia harus masuk lagi ke serviks, ada saluran. Supaya apa? Sel telur yang udah matang dari sini, dari folikel nih, korpus luteumnya udah matang, itu akan bergerak sel telurnya. Jumpa nanti mereka. Mereka hanya bisa jumpa kalau bahagia. Benar nggak? Makanya lebih banyak orang punya anak di luar nikah. Kenapa? Bahagia. Nggak ada dipikirin. Yang mereka pikir cuma mau aja. Tapi kalau udah menikah, masuk semua di otak pikiran. Pikiran ekonomi lah, pikiran mertua lah, pikiran keluarga lah, semua dipikirin. Benar apa benar? Lalu kita berpikir mau promil. Apa yang dilakukan di promil? Yang di promil dilakukan hanya hormon aja disuntikin. Hormon disuntikin. Yang sebenarnya hormon itu bisa gratis. Tapi yang gratis itu hanya dalam nama Yesus. Oh, suaranya nggak ada. Astaga naga. Udah, nanti ada rekamannya Pak. Nanti aku upload ya. Tidak dengar. Masya Allah. Haleluya. Nikmati aja lah dari tadi muka aku ketawa-ketawa ya. Intinya enak lah. Tapi ada dua. Ada yang enak cara gratis. Ada yang enak harus pakai bayar. Kalau cara gratis terkoneksilah dengan Tuhan Yesus. Beres ya. Gitu. Tapi kalau mau cari yang bayar-bayar ya udahlah, capeklah, banting tulang. Sampai situ bisa mengerti ya. Jadi kalau kita mau punya anak itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kita mau ikut kehendak Tuhan, menerima semua apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan semua sesuai perintah Tuhan, maka akan terjadi anak pada waktunya. Ya, karena hormonnya semua akan menjadi bagus. Kalau Tuhan Yesus di otak, gratis. Salib di otak kita, salib Yesus, udah dibayar semua situ, beres, gue bilang. Oke. Tapi kalau kita setengah-setengah, ya udah keluarkanlah uang, karena semuanya pasti butuh Tapi kalau kita mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sampai situ. Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Tadi Bapak juga ada menyinggung tentang yang melambai banci. Ya. Itu gimana? Apakah bagus. Tuhan menciptakannya tidak sempurna atau gimana? Oke. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu dipisahkan dengan jelas dengan berdasarkan hormon ini, ya. Kalau utamanya tetap ini dari otak. Otak tengah itu menghasilkan ini. GNRH namanya. Lalu dia akan menghasilkan FSH dan LH. Tetapi dalam menghasilkan hormonnya itu dipengaruhi oleh memori seseorang. Jadi kalau di dalam memori seseorang, dia sering mengalami trauma. Contohnya, seorang laki-laki terlalu sering disakiti oleh perempuan. Oke? Maka dia akan berusaha membuat dirinya menjadi seperti perempuan. Dia mau menjadi seperti perempuan. Dia mau. Karena kalau orang yang kita bilang banci tadi, mau dia bertobat, dia sembuh. Persoalannya kita nggak bisa paksain mau karena memang udah mau dia kayak gitu. Tuhan nggak pernah mau menciptakan banci, transgender. Tuhan nggak mau itu. Tuhan jelas ciptakan laki-laki dan selesai. Kalau ada di luar itu, karena manusia itu punya kehendak bebas. Mau apa? Nah, bagaimana supaya membuat orang mau? Ya tergantung kita lah. Sabar nggak kita? Kamu percaya nggak? Kamu laki-laki, kamu kuat. Kamu tuh hebat. Dikasih terus ya. Supaya masuk kotanya. Aku laki-laki ya. Aku hebat ya. Aku berharga ya di mata Tuhan ya.
Mau kamu jadi laki-laki? Karena seorang laki-laki, wah, yang takut akan Tuhan, anak cucunya diberkati, kan ada kan? Nggak pernah bilang seorang yang banci. Ya jangan marah sama aku yang banci, aku bilang. Memang gak terus di Alkitab. Benar nggak? Seorang yang transgender. Kalau kau takut akan Tuhan, kau diberkati. Nggak ada ditulis di Alkitab, aku bilang. Jangan marah sama aku cuma baca di Alkitab. Jangan bilang aku rasis lah, apa segala macam. Aku nggak tahu itu, aku bilang. Yang aku tahu ditulis di Alkitab laki-laki atau perempuan, ayah atau ibu. Udah beres, selesai. Pilihan sama kita adalah mau ikut Tuhan atau mau ikut apa yang kita mau. Karena itu bebas. Mau ikut Tuhan gratis, aku bilang, karena sudah dibayar Tuhan di kayu salib. Kalau mau ikut yang lain, kau harus bayar harga. Kemana bayarnya? Ya bayarlah operasi kau, aku bilang. Operasi jenis kelamin kan bayar. Mana ditanggung BPJS, aku bilang. Ya kan? Jadi pilihan bebas saja. Aku cuma bilang apa yang tertulis di dalam Alkitab karena aku percaya Alkitab. Di luar itu ya aku nggak percaya. So, jadi mau apa nih? Mau? Maka anak kita nanti ya, mungkin kita bicara sama anak kita ya. Ajarlah anak kita. Ajar dengan apa? Ya dengan sabar. Kalau ajar anak dengan marah-marah, nanti dia nggak mau dekat sama Tuhan. Kita ajarkan firman Tuhan, tapi marah-marah kita ngajarin. Dia akan merasa Tuhan itu jahat. Nah, orang yang memilih transgender sebenarnya karena menolak tuh. Orang yang memilih jadi banci karena dia nolak Tuhan. Selesai. Kalaupun dia nggak nolak Tuhan, dia manipulasi Tuhan. Ya untuk apa dia gini-gini gitu loh. Apa Tuhan ciptakan kau gini-gini, gue bilang. Kau nggak punya testosteron, gue bilang. Kurang testosteron kau, gue bilang. Biar ku tambah. Gue bilang. Ya kayak mana nambahnya? Gini-gini lah kita. Siap. Kan nambah testosteronnya, gue bilang. Ini pula siap. Siapa yang mau melatih? Gue bilang udah urusanmu lah. Gue bilang kau bukan anakku. Tapi kalau kau anakku akan kulatih anakku. Gue bilang kau harus siap. Kau laki-laki. You're the man. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang setia sama Tuhan. Laki-laki diberkati. Gue bilang kau harus laki-laki. Nggak boleh antara. Karena tidak ada berkat bagi yang antara. Gue bilang selesai. Cocok? Ada lagi pertanyaan? Tapi ya Pak, ada juga tuh kadang juga di berita pun itu dia menikah nih, itu kan berubah ya? Tapi di satu sisi dia nggak kelihatan dia mau mainnya. Tapi kan ada juga tuh kejadian kan yang dia kedapatan dia satu hotel tuh ya, kan nggak melambai ya? Nggak melambai, betul. Karena di dalam otaknya tadi belum tentu dia melambai. Kalau dia sebagai yang laki-lakinya, ini gay ya, kita bicara gay ya. Orang bicara gay itu kan ada yang seleranya juga. Ada gay yang seleranya sama yang gini-gini. Ya udah sama yang gini-gini. Ada gay dia selera sama yang tegap. Ya sama-sama tegap orang itu dua. Nggak melambai. Tapi seleranya tetap sama laki-laki. Ya selesai. Itu aja jawabnya. Nah apa yang mau kita buat sama mereka? Ya kita kasih tahu aja. Kalau kamu mau bertobat, selama kamu masih hidup, maka pintu pengampunan, pertobatan masih tersedia. Tapi kalau kita sudah mati, selesai, tidak ada lagi pintu pertobatan untukmu. Tempatmu di mana? Ya di neraka, aku bilang. Kok tahu ya? Itu kata Tuhan, aku bilang. Kok gitu ya? Tanya sama Tuhan lah, aku bilang. Tanya langsung situ, itu nomor WhatsApp-nya, aku bilang. Cocok ya? Jadi itu masalah selera. Selera itu muncul dari memori, Bang. Makanya sekarang, kalau perhatikan film-film Netflix ya, itu semua akan tetap memasukkan cerita tentang gay. Kenapa? Karena mereka mau memaksakan supaya gay itu, LGBT itu diterima. Aku bilang ya nggak apa-apa, secara humanis kita terima aja. Tapi secara firman Tuhan nggak pernah terima itu. Bilang. Tuhan nggak kenal kau kalau kau gay. Tuhan hanya kenal itu laki-laki dan perempuan. Jangan aneh-aneh aja. Buktikan kalau Tuhan terima gay. Nggak pernah. Tuhan hanya terima orang yang ikut taat sama Tuhan. Di luar itu Tuhan nggak kenal. Jadi memorinya ini sekarang. Ini hati-hati. Apa yang kita tonton itu hati-hati. Kalau kita sering nonton misalnya film drakor, ya,
di drakor banyak drama perselingkuhan, tanpa sadar nanti akan terkirim perselingkuhan itu menjadi solusi. Kenapa tanpa sadar? Jadi gampang kita digoda sama pelakor. Makanya supaya jangan terjadi perzinahan, perselingkuhan, seks itu harus semangat. Wah, gitu. Nggak akan bisa selingkuh lagi, Kak. Kakak nggak mau dia selingkuh? Betul? Habiskan pelurunya. Kalau udah habis pelurunya nggak bisa apa-apa lagi dia. Nggak percaya, coba aja. Nanti setelah menikah. Iya bang, kita kan jujur-jujur aja ya. Fakta gitu kan, abang rasakan. Contoh, ya kita pasti pernah lah. Atau boleh lah nggak pernah. Aku mungkin pernah bandel dulu ya. Lihat porno. Ya, lihat porno sekali, mantap ya. Kalau udah selesai, diulang pun nggak suka nengok porno ini. Pasti mintanya yang lah, ganti V. Nggak mau film yang sama. Kenapa? Karena udah termemori di otaknya. Ya, makanya ya kalau kita mau mencegah perzinahan ya harus melalui seks yang sehat. Seks yang benar. Jangan hambat-hambat libido suamimu. Kalau sama perempuan menyelingkuhinya kuncinya cuma satu, duit. Nggak akan mau orang ini berselingkuh kalau nggak ada duit ya kan? Jangan jawab. Aku cuma jebak aja. Jangan jawab. Nggak bisa. Ya. Tapi kalau sama laki-laki, waduh, ini libido itu muncul terus itu. Pelakor tahu mana laki-laki punya Kalau laki-laki lagi libido dan dia nggak punya duit, itu aman dari Maka salah satu cara mencegah perzinahan perselingkuhan adalah uangmu kasih semua sama supaya kau pun udah kau ikat sendiri dirimu, supaya sadar. Jadi kalau ada perempuan lihat langsung bilang, maaf ya dek, nggak ada uang abang. Selesai dia itu. Parah katanya. Ya bang, nggak apa-apa lu bilang parah, yang penting gua aman dari pelakor. Selesai. Soalnya kalau kita laki-laki tambah bahagia tambah ganteng, benar nggak? Aku harus hati-hati kan. Tambah ganteng aku tiap hari. Perempuan yang aku tambah suka loh. Aku harus tiba bilang, tenang, uangku dipegang sama Gak usah harap banyak-banyak lah. Satu, tenang. Libidoku tiap hari terpenuhi, gue bilang. Gak ada lagi untuk kau, gue bilang. Dan kita juga gak tertarik lagi lihat perempuan cantik, juga kita biasa aja lah orang udah terpenuhi. Tapi kalau libido lagi di sini, perempuan gak cantik pun aku tengok. Minta ampun. Itulah kita. Ya, dan itu adalah suatu proses normal yang ada di dalam otak kita. Oke, bisa ya? Ada lagi? Cukup? Udah puas? Mau tunggu praktek nanti ya? Praktek aja nanti. Praktekin. Ingat semua yang ku ajarin tadi. Kuncinya itu semua adalah di otak kita. Makanya harus masukkanlah ke memori otak ini hal-hal yang baik. Ya, kalau ada hal yang nggak baik, usahakanlah supaya itu menjadi baik. Maka bagaimana cara kita membuat itu menjadi baik? Pilihan. Mau bergantung sama yang gratis atau mau bergantung sama yang buat kita tambah capek. Kalau kita bergantung sama yang gratis sudah dibayar Tuhan di kayu salib, bergantung sama Tuhan Yesus saja. Tapi kalau kita mau buat susah diri kita, sudah, usahakanlah. Keraskanlah hatimu. Bagi Tuhan gak masalah, dia sudah siapkan sorga bagi yang mau percaya. Ada neraka bagi yang tidak mau percaya. Oke. Oh, satu lagi ya. Seks itu akan bisa terhambat ketika banyak trauma di otak ya. Ya, trauma. Jadi saranku buat kalian yang suami istri, calon suami istri nanti, mana tahu belum pernah bertanya pengalaman masalah lalu, tanya semua pengalamannya. Kalau malu, nanya langsung, buat buku catatan. Tiap hari misalnya
Lu cerita tiap hari, aku dulu gini, aku dulu diginiin. Karena banyak itu trauma-trauma yang kita nggak pernah ceritakan loh itu. Nanti kalau trauma itu tidak terceritakan, nanti akan terbawa ketika Contoh misalnya ada istri-istri yang pernah dilecehkan sama saudaranya, sama pamannya kah? Ada. Kayak mana dilecehkan dulu? Misalnya tiba-tiba pamannya itu masih pakai handuk mendatangi dia, itu trauma. Maka kalau itu tidak diselesaikan, nanti waktu abang udah menikah, datang tiba-tiba pakai handuk, bisa kena pukul abang. Paham? Yang harusnya itu bisa membuat kesenangan menjadi nggak senang. Semualah harap apa yang membuat kita trauma? Mungkin kecewa sama bapak kita. Ya, orang yang kalau kecewa sama bapak di masa lalu pasti berharap suaminya baik, tapi jadi double job. Satu sebagai suami, satu lagi sebagai bapak. Kamu harus tanya konfirmasi dulu sama suami. Boleh nggak? Kalau aku berharap kau itu jadi bapakku juga. Kita suami nanya dong. Ya gimana sih maksudmu? Aku jadi bapak juga. Apa nggak capek? Double job. Gitu. Sama. Suami juga tanya sama istrinya. Istrinya tanya sama suaminya juga. Apa trauma kau dulu? Ya jangan-jangan dulu dia udah pernah dimaki sama mamanya. Sehingga apa? Dengar ngomongan yang pedas dia nggak tahan. Stres dia. Naik asam lambungnya. Kalau udah naik asam lambung ya udah capek nanti berobat aja kerjanya. Berobat terus. Bulak-balik ke rumah sakit. Bulak-balik. Dan itu fakta. Tapi kalau ini rumah tangga ini, suami istri ini sehat, ya artinya bahagia, ini pasti sehat ini. Sehat-sehat ini. Kalaupun sakit dikit aja lah. Kadang nggak perlu obat, kita udah sembuh sendiri. Yang menyembuhkan apa? Itu tadi kadang. Seks itu juga menyembuhkan. Yang menyembuhkan apa ya? Saling pengertian tadi. Udah, sembuh dia. Tapi kalau enggak ya bolak-balik ke rumah sakit nanti. Ya. Syukur ada BPJS. Tapi kalau mau sembuh pakai BPJS boleh. Cuma harus ditambah. BPJS itu berserah pada Yesus saja. Kalau kita nggak berserah sama Tuhan, ya terus-teruslah pakai BPJS. Minggu ini, minggu depan, bulan depan, terus BPJS. Gue bilang. Bagi dokter, senang dokternya. Yang nggak senang tahu siapa? BPJS-nya. Karena uangnya jadi keluar terus membayarin kalian. Kalau kami dokter mah senang. Tapi kadang-kadang kami juga dimarah. Kenapa kasih mau pasienmu? Lah mana aku tahu, bilang. Aku udah kasih obat. Oke? Ada mau nanya, Kak? Jadi menikah? Mau kalau harus seumur hidup sampai tua melayani suami? Mau? Karena ini seumur hidup. Nggak bisa habis. Kalau perempuan habis dia. Oke. Mungkin bertanya, kenapa gitu ngomongnya? Jadi sel telur manusia itu yang perempuan itu jumlahnya hanya sekitar berapa ya? 50-an itu kalau nggak salah. Kok 50-an? Satu bulan kali lah itu. Umur kita mulai menstruasi rata-rata berapa tuh? 10 ya, misalnya 10. Lalu rata-rata orang menopause itu umurnya di 52. Berarti hanya sekitar 42 tahun ya. Berarti 42 kali 12. Nah, hanya segitulah jumlah sel telur. Habis dia. Kalau sel telurnya udah habis, maka hormon yang dari otak tadi, FSH dan LH tadi, udah nggak menghasilkan lagi estrogennya dari situ. Ininya nggak menghasilkan lagi estrogen. Efeknya apa? Kalau estrogennya rendah di sini, maka organ seksnya menjadi kering. Itu seringnya maka kalau perempuan udah tua, udah menopause, dia mengering rongga vaginanya. Kalau dipenetrasi dia sakit. Tapi bukan berarti kita menyerah. Disinilah perlunya apa? Ini otaknya. Pikirkan bahwa kamu memang mau. Demi apa? Demi suami. Demi apa? Demi Tuhan. Supaya apa? Suamimu tetap bisa terpenuhi libidonya. Tapi kalau suaminya udah bilang, udahlah, aku udah cukup juga, ya udah, fair. Tapi kalau suaminya masih mau aja, maka ada istilah puber kedua lah, puber ketiga. Ya memang begitu.
Sampai tua otak laki-laki akan tetap memproduksi GNRH tadi. Ya, maka kalau ditanya aku mau hidup berapa tahun? Aku mau 200 aku bilang. Soalnya enak hidup. Enak gak hidup? Hah? Aduh, nggak enak hidup. Nah, nggak enak kalau kita nggak punya teman sejati. Enak kalau kita ingat bahwa kita punya teman sejati. Namanya Tuhan ya. Gitulah. Tapi kalau kita nggak punya teman sejati yang harus bayar, ya kan? Semua pakai duit. Ya kita stres menjalani hidup. Makanya pegang sama teman yang nggak perlu bayar. Udah duluan dia bayar, nggak tanya lagi sama kita mau nggak dibayarin. Dia udah bayar aja. Pilihan. Oke. Abang udah? Cukup jelas? Kakak udah? Udah cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, nanti dicatat nomor WhatsAppku kalau ada mau tanya di kapan-kapan ya. Yang pasti hubungan antara suami dan istri itu sangat mempengaruhi kesehatan. Nanti kalau kita sudah punya anak, bahkan kesehatan anak kita pun akan terpengaruh. Jadi rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang penuh sukacita antara suami dan istri, anaknya sehat, anaknya nggak gampang sakit. Sama halnya dengan suami istri yang bahagia, terus bahagia, dia pasti sehat. Nanti buktikan. Rencana kakak bulan madu berapa bulan? Salah, berapa hari gitu ya? Ya bilang lah kalau Tuhan kasih pak, nggak apa-apa pak, berbulan-bulan juga bulan madu nggak apa-apa. Gak usah kerja, duitnya datang. Itulah. Pada waktu bulan madu, mau hujan badai, mau nggak ada makanan, widih, bisa hidup dengan sepiring berdu itu bulan madu. Tapi pada waktu kita udah mulai stres, inilah datanglah semua penyakit. Ya. Jadi sebagai dokter, saya mau ingatin aja, sehat itu adalah pilihan. Pilihan kita menjalani hidup ini, mau sendiri, mau mengandalkan orang. Kalau kita jalani hidup sendiri, kita pasti stres. Kalau kita mengandalkan orang lain, kita juga pasti stres. Ada satu pilihan yang lain, andalkan Tuhan saja. Pasti kita nggak kecewa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ada banyak hal yang sudah kami pelajari, dan semua yang kami pelajari itu adalah berkat Tuhan. Sungguh ajaib, sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan memikirkan kebahagiaan kami. Karena Tuhan memikirkan kebahagiaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Tuhan menciptakan organ seks. Sehingga Tuhan menciptakan seks. Dan seks yang berada di dalam kekudusan, itu adalah seks yang akan mendatangkan kebahagiaan. Seks yang akan mendatangkan sukacita. Bahkan seks yang akan mendatangkan berkat Tuhan yang berlimpah. Untuk itulah kami belajar pada sore ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tapi kami percaya ada banyak hal yang belum bisa kami mengerti dan pahami. Tapi kami mau bergantung dan berharap hanya sama Tuhan saja. Dan kami percaya Roh Kudus akan bekerja di dalam pikiran dan perasaan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga yang akan dibentuk. Yang sejak hari ini sudah belajar. Aku berdoa rumah tanggamu akan dipenuhi dengan berkat sukacita. Kelimpahan hanya dari Tuhan Yesus. Karena yang kita andalkan hanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Juga yang di Zoom, aku berdoa dimanapun kau berada. Saat ini Roh Kudus bekerja dalam pikiran dan perasaanmu. Supaya engkau benar-benar siap menjalani rumah tangga ini. Bukan karena maunya kita sendiri. Bukan karena maunya orang lain. Bukan karena maunya pasangan kita. Tetapi karena kita mau melakukan, mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan yang berkehendak beranak cuculah. Dan itu kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Tuhan memberkati ya yang di Zoom ya. Nanti yang mau rekamannya boleh tanya aku. TikTokku ada di Joseph Sibarani ya. Oke.